Tapi berbeda, rumah tangga saya semakin hari semakin tidak baik. Begitulah, saudara. Awalnya saya begitu sangat sedih dengan keadaan rumah tangga saya. Saya putus asa. Setiap hari kami sering bertengkar. Di tengah situasi yang semakin memanas, orang polisi justru melakukan sesuatu yang tidak terpuji, menceraikan istrinya karena ikut Tuhan Yesus. Namun ajaibnya adalah Tuhan menolong ibu ini, sehingga hari ini dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan. Nah, seperti apa kesaksiannya yang sangat menyedihkan? Mari kita simak bersama sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Lulu Ismardiana. Nama kecil saya di Sampang, Madura, di saat saya masih sekolah, dan keluarga kecil saya manggil saya nama Dian. Ada juga yang manggil nama saya adalah Lulu. Saya dilahirkan dan besar di kota Sampang, Madura. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan kepada Anda, siapa sih orang tua saya? Orang tua saya, saudaraku, papa saya berasal dari Pamekasan, Jalan Trunojoyo. Beliau bekerja di Pemda Kabupaten Sampang. Dan mama saya berasal dari Kabupaten Bangkalan, Nyirondung, Desa Soket Beje. Salam Tuhan, sejak pernikahan orang tua saya tinggal di Sampang karena papa saya kerja di Pemda Sampang, di mana saya juga dilahirkan dan besar sekolah juga di Sampang. Saya di TK, dan TK saya di belakang terminal Kabupaten Sampang. SD saya Gunung Sekar 3, SMP saya SMP 1 Sampang, SMA saya SMA 1 Sampang. Puji dan syukur kepada Tuhan, kedua orang tua saya adalah orang tua yang luar biasa dalam kehidupan saya. Karena orang tua saya selalu mengajarkan saya bagaimana saya menjadi anak yang bertanggung jawab, bagaimana saya menjadi anak yang bisa menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Dan orang tua saya mengajarkan saya bagaimana kita harus berbuat baik. Mas kebetulan Tuhan, perkenalan saya cukup di sini. Saya akan berikan kesaksian saya. Bagaimana sih awal mulanya saya menjadi seorang Nasrani? Selamat dalam Tuhan, saya menikah dengan suami saya yang luar biasa dan kehidupan saya. Dia berasal dari Ngawi, dan suami saya saat itu kami menikah di tahun 2002. Tetapi puji dan syukur, meskipun sebenarnya saat itu saya ingin masih kuliah, tetapi papa saya meninggal di tahun 2001 karena penyakit tumor otak. Niat hati saya saat itu untuk kuliah akhirnya pupus, karena terus terang di saat itu orang tua saya, setelah tidak adanya papa saya, secara ekonomi memang dibilang sulit. Karena saudara dalam Tuhan, karena papa saya adalah tulang punggung dalam keluarga, beliau adalah seorang ayah yang luar biasa.
untuk anak-anaknya, tetapi beliau meninggal setelah sakitnya tidak lama, kurang lebih 2 minggu. Papa saya meninggal tahun 2001 karena penyakit tumor otak. Dan sehingga 2001 saya lulus SMA, saya menikah secara sirih pertamanya dengan suami saya. Tapi tidak lama kemudian saya menikah secara resmi di kantor Polres Sampang karena suami saya adalah anggota polisi. Salam Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan suami yang sangat baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan saya saat itu. Dan saya sangat bersyukur dan bahagia dengan keluarga kecil saya. Saya dikaruniai 2 orang anak, saudara. Tapi saudara dalam Tuhan, saya sangat bersyukur karena saya merasa bahwa saya sangat dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di sini saya akan beri kesaksian bagaimana sih awal mulanya saya bisa diberkati oleh Tuhan sehingga Tuhan memberikan mukjizatnya dalam kehidupan saya. Masalah Tuhan, jangan lupa kita saling memberkati agar hidup kita berguna dan hidup kita menjadi kesempatan. Oke? Salam Tuhan. Setelah itu, dalam pernikahan saya dikaruniai anak. Saat itu 1 anak, yaitu laki-laki. Dan saya beri nama dia adalah Selvario. Dia anak saya yang luar biasa, memberikan saya kekuatan, memberikan saya kesabaran. Karena kenapa, saudaraku? Saat itu benar-benar saya berjuang bersama dengan suami saya. Dan kehidupan saya langsung mandiri, dimana tidak mudah untuk menjadi seorang istri polisi. Terlebih saat itu saya setelah melahirkan anak saya yang pertama, saya sakit, yaitu infeksi kandungan. Saudara dalam Tuhan, tentunya seorang perempuan dan ibu-ibu juga pasti tahu kan, kalau seumpamanya kita sakit infeksi kandungan, dimana kita akan merasakan yaitu mohon maaf, kewanitaan kita akan terjadi keputihan yang sangat hebat, sakit pada perut bagian bawah. Bahkan saya juga sangat kasihan waktu itu melihat suami saya karena saya tidak bisa melayani dia. Tapi firman Tuhan, itulah yang harus terjadi sehingga mujizat Tuhan ada dalam kehidupan saya. Saudaraku, setelah kelahiran anak saya yang pertama, Selvario, saya sakit infeksi kandungan dan saya sampai berobat yaitu ke klinik kandungan yang ada di Sampang, yaitu di Dr. Bahrawi. Itu sekitar tahun 2003-2004, saudaraku. Jadi di situ saya harus benar-benar detail, harus dokter kandungan, dimana kewanitaan saya waktu itu harus dibersihkan bisa 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Harus disemprot cairan seperti abortil, dan saya juga harus meminum beberapa obat waktu itu, saudara. Dan karena sakit saya berlanjut, saya sampai berobat juga ke rumah sakit di Surabaya, rumah sakit Bayangkara yang ada di Jalan Ahmad Yani. Waktu itu dengan memakai kartu Bayangkari saya, saudaraku, saya juga diperiksa di situ. Tapi saudaraku, Tuhan, meskipun sudah berbulan-bulan waktu itu saya sakit, ya, tetapi kesembuhan belum bisa saya rasakan waktu itu. Tetapi di saat saya tidur, saudaraku, saya harus ada kain sarung, saya juga harus pakai pembalut waktu itu, dan pembalut saya kurang lebih, kalau supaya saya beli waktu itu ya, produknya ya, pembalut Harris ya, 50 itu bisa jadi ya 5 hari
bahkan paling lama 1 minggu, saudaraku. Karena kenapa? Cairan itu sangat banyak sekali, saudaraku. Seumpamanya pun saya misalnya mandi waktu itu ya, saya udah mandi nih kan, udah bersih, tetapi setelah itu akan keluar cairan itu yang keluar, dia cairannya bening, kental, dan sangat gatal, saudara. Saya juga nggak tahu, obat sudah saya minum, dan saya juga memakai sampai minum jamu juga waktu itu, kan semuanya nihil, saudara. Tapi saudara Tuhan, itulah mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Meskipun saya sudah waktu itu berobat, dan waktu itu saya juga sudah ke Surabaya, tetapi kesembuhan nggak saya rasakan, saudara. Justru waktu itu biaya saya untuk berobat justru banyak. Saya sangat bangga dengan suami saya waktu itu, karena suami saya sangat penyabar. Dia sabar kan. Dia bilang, ya Mang, nggak apa-apa, ya Mang, sabar. Bahkan suami saya luar biasa, dia sangat membantu pekerjaan dalam rumah tangga, seperti memasak, menyuci, dan beres-beres rumah. Saya sangat salut, dan bahkan sampai saya kasihan dengan suami saya. Itu saya bilang, Tuhan, tapi saya bersyukur sekali dengan sakit saya, sehingga setelah berbulan-bulan saya sakit, saya waktu itu mohon maaf sekali. Bukan berarti saya memberikan saksian ini bahwa saya menjelek-jelekan agama saya sebelumnya, yaitu Islam, ya, tidak. Tetapi ini tulus dalam hati saya hanya memberikan kesaksian sebagai saya seorang Nasrani. Saya mohon maaf. Waktu itu saya sudah menjalankan sholat, saya juga mengaji, tetapi saya merasakan ada kesembuhan. Saya sampai putus asa waktu itu, saudara. Kenapa? Supaya pun saya tidur, saudaraku, saya tidak tahu apakah besok saya harus bisa bangun atau tidak. Semuanya kok saya tidur waktu itu, saudara. Saya hanya pasrah kepada Tuhan. Saat saya tidur, apakah saya bisa bangun? Di saat saya bangun, ya Allah, alhamdulillah, saya masih dikasih nafas, saya masih dikasih hidup. Saya hanya waktu itu melihat anak saya, Silvario. Tuhan, kalau saya nggak ada, saya harus bagaimana? Anak saya bagaimana sekarang? Ketakutan akan kematian itu ada, saudara. Karena waktu itu apalagi anak saya masih kecil. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu harus apa saat itu. Yang saya rasakan waktu itu adalah patah semangat. Tapi yang membuat saya mempunyai semangat waktu itu, saya memiliki suami saya yang baik. Saya memiliki anak. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Setiap saya melihat orang, suami istri bisa berjalan, disitulah saya berpikir, Tuhan, saya pengen seperti orang itu. Saya pengen sembuh, saya pengen sehat. Saya kasihan dengan suami dan anak saya. Tapi sedang Tuhan, kesembuhan itu nggak ada, nggak saya rasakan waktu itu. Apalagi waktu itu Dokter Bahrawi, dokter kandungan di Sampang, waktu itu sudah pernah mengatakan kepada saya bahwa saya kalau tidak diangkat rahim saya, kandungan saya akan semakin parah. Dan dia mengatakan bahwa sakit saya bisa akan menjalar ke bagian yang lain. Dan saya pun juga sulit, bahkan tidak bisa punya anak lagi.
Tapi saudara, saya waktu itu ada penolakan dalam diri saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau kalau rahim saya diangkat. Saya nggak mau. Karena buat saya ingin punya anak banyak, Tuhan. Saya ingin punya anak lagi. Saya ingin sembuh. Saya ingin sehat. Yang saya lihat waktu itu kekuatan saya adalah suami dan anak. Saya tetap sholat. Saya tetap mengajar. Tapi nggak ada saya rasakan lebih nyaman hidup saya, keadaan saya waktu itu. Apalagi suami saya juga dinasnya di sebuah desa, yaitu desa Tambelangan, dimana kalau untuk pergi ke dokter itu juga kurang lebih 30 menit ya, atau mungkin 1 jaman lah kalau pakai motor santai-santai. Saat itu saya sakit sekali, saudara. Saya sudah putus asa. Tapi saudara dalam Tuhan, tapi apa yang terjadi? Di tengah malam saya bermimpi, saudara. Saya bermimpi kalau saya dibawa oleh sosok berjubah putih. Tangan saya sebelah kanan dibawalah, ditariknya tangan saya ini. Saya waktu itu bilang, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu ini siapa? Semakin saya mau narik tangan saya, sosok itu semakin kuat menggenggam tangan saya. Tapi malah saya dibawa ke sebuah tempat. Di situ saya melihat begitu banyak orang disiksa, saudara. Saya melihat dengan jelas sekali dan saya merasakan panas waktu itu. Saya melihat orang berjalan di ketinggian. Orang itu nggak mau jalan, saudara. Orang itu banyak berjejer. Tuhan, tolong. Tuhan, ampun. Tuhan, tolong. Tetapi badan dia tuh nggak mau jalan. Rasanya ada penolakan. Tapi kakinya jalan sendiri. Dan akhirnya orang tuh nyemplung masuk dalam lahar panas. Saya melihat orang juga diikat. Dia dipukul oleh seperti bola besi. Dipukul, saudara. Hancur, balik lagi. Hancur, balik lagi. Bola itu seperti berduri-duri. Dan itu dihancurkan ke badan mukanya, saudara. Dan saya dengan jelas sekali, saya melihat seperti minuman. Di saat diminum, namanya bibir dan tenggorokan ini habis, saudara. Habis. Ampun Tuhan, ampun. Begitu banyak nyaring. Waktu itu orang menangis, meminta ampun, meminta tolong. Sangat sakit kepala saya dan kuping saya ini sakit telinga untuk mendengarkan perkataan-perkataan ampun. Saat itu saya nanya, kamu ini siapa? Ini di mana? Aku nggak mau di tempat ini. Tempat ini panas, panas sekali, saudara. Saya merasa ketakutan waktu itu. Lalu tanpa kata-kata sekalipun, saya bisa melihat begitu banyak orang disiksa-siksa. Akhirnya saya dibawa untuk pergi ke sebuah tempat. Di situ saya merasakan tempat yang luar biasa. Saya katakan, di sini yang aku ingin. Saya dibawa ke sebuah tempat, di mana tempat itu nyaman, banyak bunga-bunganya, sejuk. Saya bilang, nah ini tempat yang saya mau. Tapi apa yang dikatakan, saudara? Saya mendengar sosok itu mengatakan, pilihlah jalan kebenaranmu. Segitu saya bangun. Saya bangun.
Waktu itu dalam keadaan ketakutan, saya bertanya dalam hati saya, ini ada apa? Saya rasa takut sekali. Akhirnya saya bilang dengan suami saya paginya, Pak, saya itu mimpi dibawa sosok berjubah putih bercahaya untuk melihat orang-orang disiksa. Waktu itu saya masih ingat jelas sekali, suami saya mengatakan, mungkin kamu saat tidur tidak berdoa, Ma. Saya bilang, saya berdoa. Bagaimana saya harus lupa doa? Sedangkan saja takut mati waktu itu. Setelah saya sakit parah, saya takut mati, saudara. Dan besoknya, esok malamnya, karena kejadian itu 3 hari berturut-turut, saya tidur, saya ketakutan, saya tidur, saya berdoa, lalu saya tidur. Mimpinya pun sama seperti malam kemarin. Saya dibawa sosok berjubah putih dan berkilau itu, dibawa ke sebuah tempat. Saya melihat banyak orang disiksa. Setelah hari kedua itu, saya bilang ke suami saya, pokoknya Pak, aku minta tolong sama kamu, malam ini aku temenin tidur, aku takut. Lah gimana, Ma? Aku ini kan nanti mau ke kantor, karena suami saya waktu itu jadi reserse di Polsek Tambelangan. Jadi suami saya itu jarang pakai seragam, saudara, dan rambutnya juga panjang. Saya bilang, saya minta tolonglah sama kamu, karena saya benar-benar takut, dan saya benar-benar takut waktu itu. Saya bilang, kalau seumpamanya ada kejadian, kan kantor tuh di sebelah rumah, karena kami ngontrak, saudara. Waktu itu di Polsek tidak ada asrama, jadi kami ngontrak, pindah-pindah kontrakan kami. Jadi saudara, pas malam itu, saya ingat sekali jam 12 malam waktu itu, saya melihat suami saya masih nonton. Saya tenang karena suami saya waktu itu dia belum tidur, dan saya merasa tenang untuk tidur, saudara. Jadi malam yang ketiga itu saya tidur. Setelah saya tidur, saudara, terasa pipi saya ini sakit sekali. Ternyata kata suami saya itu tidur teriak-teriak. Sampai suami saya membangunkan saya itu loh, nggak bangun-bangun sayanya. Dan saya dibangunkan dengan nampar pipi saya, disuruh bangun. Suami saya bilang, kamu ini mimpi apa, Ma? Teriak-teriak kamu dari tadi, malu didengar orang. Saya teriak-teriak karena saya mimpi saya dibawa lagi ke sebuah tempat di mana banyak orang-orang di situ disiksa. Jadi saudara Tuhan, waktu itu saya bangun dalam keadaan rambut, baju saya, dan kasur saya basah. Jadi waktu itu saya bilang dengan suami saya, Pak, aku mungkin banyak dosa kali ya Pak ya sama orang tua. Aku minta tolonglah sama kamu, izinkan aku nanti mau nyekar ya untuk ke makam almarhum papa saya. Tapi saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Jadi saudaraku, waktu itu esoknya saya pamit ke suami saya kalau saya mau pergi ke Pamekasan, karena papa saya dimakamkan di Pamekasan di daerah Celputen. Jadi terminal itu masih terus, saudara. Kalau orang Pamekasan Madura pasti tahu.
Nyalaran. Di situ papa saya dimakamkan. Jadi saya pakai motor pergi ke Pamekasan. Saya nyekar, saudara. Saya berdoa waktu itu. Saya minta ampun, minta maaf sama orang tua saya. Saya merasa sangat begitu banyak saya berdosa dan belum saya memberikan yang terbaik untuk orang tua. Di saat itu, saudara, setelah saya habis cekar, saya pergi duduk-duduk di pinggiran Arek Lancor yang berada di Pamekasan. Saya sebelum duduk, saya istirahat, saya minum teh poci. Saya sambil melihat. Tetapi apa yang saya lihat, saudara? Saya melihat ada gereja Katolik di situ, yaitu gereja Katolik, dan saya melihat spanduk waktu itu ya, gambar-gambar, yaitu gambar Yesus. Waktu saya berpikir, saudara, enggakkah yang datang pada saya, yang mimpi itu loh, enggakkah sosok-sosoknya seperti itu? Tapi saya dapat dalam benak saya gini, enggak mungkin. Masa iya sih Tuhannya orang Kristen datang ke saya? Saya ini kan bukan orang Nasrani. Masa iya Tuhannya orang Kristen salah alamat, datang bukan pergi ke umatnya? Saya berpikir lagi, nggak mungkin. Kalau saya nanti jadi orang Kristen, bagaimana dengan suami saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Apalagi saya waktu itu sebagai guru di sebuah SD. Saya banyak berpikir, bagaimana dengan lingkungan saya? Nggak mungkin. Saya tepis, nggak mungkin. Tetapi sultan Tuhan, semakin saya melepis, nggak mungkin. Tapi yang terjadi, saya semakin penasaran. Kayak apa ya gereja itu ya? Orang Nasrani kalau sembahyangnya gimana ya? Timbullah waktu itu dalam hati saya berbincang. Ada penasaran yang begitu besar. Disitulah ada keinginan saya untuk saya pergi ke gereja Katolik yang ada di Pamekasan. Jadi saudara Tuhan, pertama kali saya pergi ke gereja, saya tengok kanan, tengok kiri, karena kenapa? Saya takut kalau kelihatan oleh keluarga dari papa saya. Tapi waktu itu saya beranikan diri. Saya pergi, tetapi saya nggak tahu mau cari siapa. Jadi saudaraku, waktu itu saya masuk ke gereja, saya bertemu dengan seorang laki-laki yang katanya dia itu bertugas membantu pastor. Saya waktu itu bilang, Mas, adakah bapak pendeta pastornya, Mas? Orang itu bingung, saudara. Maksudnya Mbak mau ketemu dengan siapa? Iya, saya mau ketemu sama bapak pendeta pastor. Oh, maksudnya pastor dia sedang pelayanan ke Sumenep dan saya di sini untuk membantu.
Saya berpikir, berarti mas ini bukan pastornya. Bukan, saya membantu. Jadi saudaraku, saya bilang, mas, saya ini mau masuk ke gereja, boleh nggak? Jangan nengok saya, saudara. Saya kan udah orang asing, bukan jemaat di situ. Dilihatlah dari kepala saya sampai kaki, naik lagi, turun lagi, 3 kali, saudara. Risih saya risih. Tetapi ya nggak apa-apa, saya penasaran. Akhirnya dia tanya, mbak ini orang mana? Saya orang Sampang. Saya kasih KTP saya. Tapi dia bilang, di KTP mbak Islam. Lalu kenapa mau masuk ke gereja? Mau apa? Saya bilang, saya ini kesini pengen tahu aja kayak apa sih di dalam gereja. Tetapi saudaraku, saya nggak dibolehin loh masuk ke dalam gereja. Tapi di situ saya katakan, maaf mbak, saya itu tahu siapa jemaat saya pengen buka. Lagi pula mbak ini kan orang Islam, nggak ada kepentingan mbak masuk ke gereja. Saya sempat marah waktu itu. Seumpamanya pun masih ingat dan masih diberikan umur panjang. Namanya itu Mas Andri. Dia dari Kupang, kalau nggak salah dari Kupang. Jadi beliau tidak memperbolehkan saya masuk karena saya ini orang Islam. Jadi saya bilang, gimana ya, kok ribet banget sih mau masuk ke gereja aja ribet. Sedangkan kita nih loh, kalau kita nih, saya mohon maaf. Saya bilang, kalau kita nih loh, kalau orang Islam, ada orang yang bukan Islam mau masuk ke masjid, mau jadi mu'alaf, benar-benar welcome loh. Ini cuma mau nengok gereja aja kayak apa, susah banget. Gak dibolehin, saudara. Saya gak dibolehin masuk waktu itu. Sudah ngasih KTP, tapi gak boleh masuk. Malah saya dibilang begini, kalau mbak pengen masuk, mbak harus hafal dulu doa Bapa Kami dan Salam Maria. Wih, waktu itu saya, saudara, apalagi itu saya nggak tahu. Saya bilang, udah gini aja bang mas, kayak apa sih, ada nggak bukunya? Saya lalu dikasih, oke lah, saya akan kasih. Kalau mbak mau masuk ke gereja, mbak harus hafal 2 itu ya. Oke lah, saya kayaknya minggu depan aja ke sini ya, saya minta bukunya. Dikasih saya buku panduan doa waktu itu ya. Saya entah apa namanya itu kan. Waktu itu saya belum paham, jadi saya bawa pulang. Saya hafalin, sudah. Setiap saat saya hafalin. Pusing banget ini. Nggak hafal-hafal. Seminggu loh nggak hafal-hafal. Karena kenapa? Saya paling nggak suka kalau saya disuruh menghafal. Saya nggak suka kalau langsung menghafal. Kayaknya macamnya sebuah kewajiban banget gitu loh. Udah doa Bapa Kami, Salam Maria, dah amburadul, saudara. Tapi pas hari minggunya, saya pamit lagi sama suami, saya pergi ke Pamekasan. Saya bilang, mas, ini bukunya, saya kembalikan. Saya udah hafal, boleh saya masuk ke gereja. Nah, jadi sama Mas Andre itu, saya disuruh baca. Coba baca doa Bapa Kami. Di saat baca Salam Maria, saya mohon maaf, nggak hafal-hafal. Aduh mbak, udah seminggu masa nggak hafal? Saya bilang, aduh mas, saya ini sudah berusaha, tapi mau nggak hafal gimana? Apa harus saya paksa kah? Saya kan cuma pengen lihat aja kayak apa dalam gereja. Ya udah kalau begitu, karena saya melihat mbaknya sudah berusaha, nah, KTP-nya diminta, jaket, tas itu tidak boleh dibawa masuk, kita di luar. Jadi saya dikasih perjanjian waktu itu sama Mas Andri itu yang jaga gereja itu, saya dijanjikan tidak boleh pegang sesuatu apapun di dalam gereja. Jadi ya waktu itu oke lah, saya kasih karena penasaran.
Jadi saudara, waktu saya masuk dalam gereja, waktu dibuka pertama kali gereja itu, saya merasakan, wow, gerejanya bagus banget. Gereja Katolik di Pamekasan, Madura, mantap. Bangunannya luar biasa. Saya aja yang baru pertama kali masuk saat itu tahun 2004 ya, saya melihat, wow. Dan waktu itu Mas Andre bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih segala tempat duduk, bangku-bangku. Waktu itu kan karena saya dari Sampang ke Pamekasan itu kan kurang lebih 1 jam perjalanan pakai motor. Saya kepanasan nih saudara. Di belakang pintu saya melihat ada sebuah tempat air. Jadi di situ papa saya nanya ke Mas Andre, saya cuci muka saudara. Saya kepanasan waktu itu. Waktu Mas Andre itu melihat saya, marah dia saudara. Enggak, kan udah saya bilang jangan pegang sesuatu. Saya bilang saya cuma pegang air, saya nggak pegang sesuatu apapun, cuma air, karena saya ngerasa muka saya kepanasan banget. Mbak, ini adalah air kudus, gak boleh dipakai seperti itu. Saya minta maaf lah saudara, dimarah 1 kali. Ingat ya, janji ya, gak boleh pegang-pegang lagi. Oh iya, saya gak apa-apa pegang-pegang lagi. Saudara-saudara, Mas Andre bersih-bersih lagi, saya berjalan ke depan. Lalu di situ saya naik ke altar, karpet merah. Saya tengok, bagus banget. Habis gitu dipanggil lagi, dia teriak-teriak saudara. Mbak, kenapa mbak naik ke situ? Loh, tadi kan saya nggak boleh pegang sesuatu. Saya kan cuma naik, saya cuma tanya lihat. Iya mbak, tapi itu ada tempat suci, nggak boleh, hanya Romo yang boleh naik. Saya aja nggak berani loh. Kan nggak pegang. Mana? Udah kalau gitu turun. Kita pergi ke Gua Maria sebelah itu, nggak boleh. Saya bilang, aduh, dimarahin lagi 2 kali saudara. Saudara, pengalaman saya pergi ke gereja pertama kali, saya mempunyai saat itu perasaan saya yang luar biasa bahagia. Waktu itu saya merasakan hati saya damai. Saya merasakan waktu itu luar biasa lah, nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Dan saya pergi Gua Maria, di situ sama Mas Andre itu, dan lalu saya pamit pulang. Sebelum pamit pulang saya nanya, Mas, kalau kita di Islam kan ada Al-Quran, kalau di Kristen begini ada nggak ya kitab sucinya? Oh, kalau Alkitab ada mbak, tapi nggak di sini. Kalau mbak mau bisa pergi ke gereja Kristen atau pergi ke toko buku. Oh iya, toko buku ya. Saya keliling-keliling sebelum saya pulang ke Sampang, saya keliling-keliling, saya cari waktu itu, tapi nggak ada juga. Jadi sepanjang saya di rumah, saya berpikir kayak apa ya kitab sucinya orang Kristen tuh. Semakin mempunyai perasaan saya itu semakin penasaran. Dan setelah itu saudara, setelah saya pulang dari gereja, kurang lebih sekitar semingguan, ada hal yang aneh saudara. Di saat saya di kamar sendirian, karena suami saya kan jarang di rumah, saya melihat sosok berjubah putih itu benar-benar saya lihat, dan saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong apa? Gini, anakku, engkau akan melayani. Anakku, pilihlah jalan kebenaran. Mulut saya mau ngomong, mulut saya mau teriak,
Tapi nggak bisa. Setelah sosok itu menghilang, saya lalu berpikir, apa? Saya sudah melakukan kewajiban saya. Saya sholat, saya ngaji, saya sudah berusaha bagaimana menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Tapi saudara, kok hal seperti itu terjadi dalam diri saya? Kenapa saya harus disuruh mencari jalan kebenaran? Apalagi anakku kok akan melayaniku. Apa itu maksudnya? Buktinya kok tak tahu apa artinya. Bingung. Tapi yang jelas, saya bertanya-tanya, apa maksudnya? Tak artinya tanya, apa artinya rekabdi? Sing kok arek bojo ngaji. Ya ngelakoni apa sih kewajiban nang yang gini, jadi bini, kebenaran setelah, jadi kebet tangan, kok malah saya pilih jalan sepender pule? Apa iya jalan sing kok salah? Apa iya jalan saya masih salah? Saya mohon maaf. Bukan berarti saya menghina agama yang lain. Bukan berarti saya menghina Islam, tidak. Saya mohon maaf. Saya hanya berikan kesaksian apa yang ada dalam hidup saya. Jadi saudaraku, saya pun waktu itu berpikir. Dan di saat beberapa hari kemudian, saya bilang dengan suami saya, waktu itu suami saya lagi santai-santai di depan polsek. Saya masih ingat sekali, di bawah pohon jambu, karena di polsek itu di depan kantor ada pohon jambu air. Kalau orang Madura bilang kabungkan kelampok, ibu berikan kelampok kok bentak ditangkap pakai. Di bawah pohon jambu air itu saya bilang dengan suami saya, berbincang-bincang, Pak, seumpamanya simpo ajar agama Kristen dalam. Seumpamanya saya mau belajar agama Kristen bagaimana? Jawaban suami saya, gila kamu, jinting kamu, udah kebanyakan obat kamu tuh saya. Nggak kayak kamu gila. Saya masih ingat perkataan suami saya. Mon mbaan gila ke TV, cocok ngajak seko, cocok ngajak anak, gila ke TV. Sing kok bentak tanggung jawab seumpamanya orang yang derma-derma kedon pun lah buat pikiran salah. Suami saya bilang waktu itu, kalau mau gila aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak saya. Jangan ngajak-ngajak anak. Lagi pula, saya juga harus tahu bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan lingkungan. Dan suami saya bilang, kalau ada apa-apa, saya nggak tanggung jawab kalau untuk tentang masalah ini. Saya bilang, yang penting saya sudah bilang dengan kamu, saya jujur. Sebelum Tuhan, saya masih ingat sebelum meninggal papa saya mengajari, seumpamanya saya mempunyai suami, saya harus jadi istri yang jujur dalam segala hal. Jujur tentang keuangan, jujur tentang perkataan dan tindakan. Jadi saudara, saya berusaha melakukan apa yang papa saya ajarkan. Saudara Tuhan, sejak itu saya berpikir,
Bagaimana caranya? Saya berobat pergi ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Surabaya, dan saya periksa di sana, di urek-urek lagi, disemprot obat-obatan lah. Dan saya juga pulangnya pergi ke toko buku, nggak ada yang jual Alkitab waktu itu, saudara. Saya dapat semangat. Tapi waktu itu kan saya sudah punya Facebook, saudara. Lalu saya mempunyai teman saya dari Sulawesi, waktu itu teman Facebook ya. Beliau dari Jawa, tapi dia jadi guru di Sulawesi Tengah. Saya bilang, dia kan laki-laki, Mas kan orang Kristen ya? Iya, Mas, bagi saya lah Mas, untuk saya mau belajar, mau baca-baca Alkitab. Kamu beneran? Nggak dimarahin? Saya bilang, iya beneran. Ini saudara, apabila kawan itu masih ingat, saya masih nyimpen loh, masih udah lama sobek. Ini adalah pembungkus Alkitab yang dia kasih sama saya. Pertama kali saya mempunyai Alkitab yang beliau kasih pada saya. Saya senang banget. Tapi saudaraku, untuk mendapatkan Alkitab ini dari dia, saya bilang dengan dia, gimana caranya mengirim biar aman ya. Akhirnya oleh kawan saya itu Alkitabnya dibungkus di kotak sepatu. Di situ di kotak sepatu dikasih bungkusnya transparan. Jadi setaunya saya beli sepatu gitu. Dikirimlah ke rumah orang tua saya waktu itu. Waktu itu diterima sama kakak saya perempuan. Dek, kamu beli sepatu apa? Jangan mbak, itu sepatu punya kawan, titipan. Sebenarnya kotak sepatu itu isinya Alkitab, saudara. Jadi pas waktu saya bawa ke kampung ya, ke desa tuh, saya baca. Hati saya semakin hari semakin tenang, saudara. Ini. Akhirnya disitulah saya nggak tahu kenapa, saudara, semakin hari saya membaca Alkitab itu, meskipun diam-diam, sembunyi-sembunyi gitu, saya semakin damai hati saya. Akhir situ saya mantap, saya berdoa kamar, saya bilang, Tuhannya orang Kristen, jika memang benar Tuhannya orang Kristen ada, Tuhannya orang Kristen itu memang ajaib, saya minta kesembuhan. Kalau saya sampai diberikan kesembuhan, baru saya percaya. Itu doa saya, saudara. Saya minta kesembuhan pertama. Luar biasa, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan saya, saudara. Dan saya pasti, dan saya yakin itu pun juga untuk Anda, untuk orang-orang yang percaya. Disitulah saudara yang Tuhan, keajaiban mukjizat dari Tuhan yang saya dapatkan adalah kesembuhan. Praise the Lord. Tidak butuh waktu lama, saudara. Semakin hari, sebulan, 2 bulan, cairan yang biasanya keluar banyak itu semakin hari nggak ada. Sakit di perut saya pun nggak ada. Sampai saya bilang dengan suami saya, Pak, saya mau periksa deh ke dokter Barabi lagi. Saya bilang, ayo.
jatah. Setelah di USG, dokternya aja bingung, saudara. Ibu ini minum obat apa ya? Katanya jamu kah? Nggak ada, dokter. Tapi di sini bagus semua. Karena dokter kan tahu ada riwayat sakit saya di situ. Saya bilang, terima kasih Tuhan ya orang Kristen. Tapi saya berdoa lagi, saudara. Saya minta mujizat lagi. Saya berdoa dengan diam-diam. Saya berdoa, Tuhan ya orang Kristen, jika memang benar penyakit saya disembuhkan oleh Tuhan ya orang Kristen, saya mau minta bukti lagi. Dokter mengatakan bahwa saya tidak akan bisa punya anak lagi karena penyakit saya kemarin itu infeksi kandungan. Sampai disarankan saya untuk diangkat rahim, tapi saya nggak lakukan. Saya minta bukti punya anak, tapi anak saya harus perempuan ya Tuhan ya orang Kristen. Perkenan Tuhan, tahu nggak? Begitu bandelnya saya aja ya waktu itu belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Saya meminta dan saya dikasih loh. Apalagi Anda yang sudah percaya dan yakin, pasti dikasih. Saya aja waktu itu belum benar-benar percaya, minta bukti, dikasih loh saudara. Amin. Ayo saudara, nggak butuh waktu lama. Beberapa bulan kemudian, saya bilang dengan suami saya waktu itu, Pak, saya ini perut saya kok keras ya, padahal saya baru seminggu yang lalu lah saya sudah selesai menstruasi, tapi kenapa kok perut saya sakit, kok keras gitu kan. Saya habis kerja waktu itu kan di Tamblangan, di desa itu kita kesulitan air, jadi yang ditampung tuh air hujan saudara. Suami saya aja bahkan kalau nyuci kadang dia bawa karung pergi kurang lebih berapa kilo ya gitu kan, pakai motor cuci gitu. Kami pun kadang nyuci itu jauh saudara karena nggak ada air. Jadi pas waktu hujan saya ngangkat air saudara, angkat air, perut saya sakit macam kayak kram gitu. Saya bilang, aduh Pak, mana perut aku keras lagi nih, jangan-jangan penyakit aku kambuh lagi, periksa yuk. Diperiksa lah. Setelah di dokter Barawi itu saudara, dokternya bingung, saya pun bingung. Ibu ini hamil 3 bulan lebih, sudah mau 4 bulan. Hah? Nggak mungkin dokter, saya aja sekitar kurang lebih seminggu yang lalu saya menstruasi, udah bersihnya, nggak mungkin saya hamil. Iya bu, ini sudah dilihat di USG nih, ibu tuh hamil mau 4 bulan. Hah? Naik lagi, coba dokter periksa lagi deh. Bener ada. Saya gini, ya kak, waktu itu saudara, saya lagi seneng, pokoknya campur aduk lah gitu kan. Sepanjang jalan saya bilang dengan suami saya, Pak, udah nggak sih aku hamil nih, padahal aku ini kan menstruasi. Ya nggak apa-apa kalau hamil, siapa tahu anakmu itu nanti perempuan, anakku perempuan. Karena suami saya kan pengen punya anak perempuan waktu itu saudara. Saya dalam hati saya gini, Tuhan, jika memang benarnya Tuhan yang orang Kristen memberikan saya ini kandungan ini, saya minta anak ini adalah perempuan. Saya ingin membuat suami saya bahagia. Saya pengen suami saya senang. Saya setiap hari berdoa. Waktu itu saya masih sholat, meskipun jarang-jarang. Saya ngaku sholat tapi jarang-jarang waktu itu saudara. Jadi waktu itu setelah sembuh, saya hamil kan. Saya berdoa pengen punya anak perempuan, dan setiap bulan saya itu di USG. Bener nggak sih? Karena saya menstruasi terus normal sampai saya melahirkan di bulan yang ke-10. Di saat saya hamil 7 bulan, 8 bulan, saya nengok di USG anaknya itu perempuan saudara.
Sampai saya senang. Wah, anak kita nih calonnya anaknya perempuan loh. Ya alhamdulillah lah kalau perempuan. Jadi sebelum lahir namanya udah disiapkan. Nah ternyata sampai saya bilang sebenarnya dari anak pertama suami saya tuh pengen punya anak perempuan, tapi laki-laki. Ya sampai saya bersyukur. Dan setelah hamil anak kedua, nama yang anak saya yang pertama yaitu Francisca Firda. Itulah nama dari suami saya yang rancang mulai dari anak pertama, dan lahirlah my angel. Waktu setelah 10 bulan hamil, bidannya itu kan emang tahu saya itu hamil aneh gitu kan, hamil aneh dimana setiap bulan saya menstruasinya normal saudara. Ini banyak normal seminggu. Setelah bulan ke 10 saya dipanggil, Bu Pri, sini katanya Ibu Rosidah kan, beliau bidan di Kecamatan Tambelangan Sampang. Jadi waktu itu bidan itu kan memang bingung kenapa saya hamil tapi kok normal ya, sampai pernah saya dilihat loh saudara waktu menstruasi. Nanti kalau kamu menstruasi pergi ke rumah ya, saya pengen ngeceknya gitu. Emang banyak menstruasinya normal. Makanya saat bulan 10 dia yang gelisah, pokoknya Bu Pri, kalau misalnya kamu nggak melahirkan di bulan 10 ini, seminggu lagi pokoknya saya antar kamu ke sana. Mau antar aku, pokoknya antar kamu ke dokter mana, apa mau di normal atau operasi atau bagaimana. Ya Bu, saya berdoa saudara, puji syukur waktu itu. Lalu setelah 2 hari ibu itu bilang, bidan, saya langsung ada tanda-tanda mau melahirkan. Dan di saat melahirkan di tanggal 31 Desember 2006 saya melahirkan seorang anak perempuan. Dan waktu itu saya haru sekali. Waktu masih di bawah saya nangis. Bu, anak saya sehat? Sehat. Bu, anak saya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Waktu itu saya ngerasa Tuhan ya orang tersentuh luar biasa. Saya diberikan apa yang saya minta. Anak perempuan dalam keluarga saya bahagia. Tetapi ada sesuatu yang mengganjalkan diri saya. Bagaimana di Tuhan yang orang Kristen? 2 kali saya minta, saya diberikan. Saya sepanjang hari-hari saya memegang anak saya bersyukur. Tapi di balik itu saya juga banyak bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Setiap saya minta kepada Tuhan yang orang Kristen ini, saya diberikan. Tapi itulah saudara, saya berkata jujur dengan suami saya, waktu itu saya mau belajar. Dan saya tahu suami saya kecewa. Saya tahu, bahkan tanpa pengetahuan suami saya nangis. Ada perasaan saya yang bergejolak. Bagaimana ini Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai seorang payahari, saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang ibu, saya sebagai seorang guru, saya harus mulai dari mana Tuhan? Kenapa itu semakin hari
diam-diam saya belajar Alkitab. Saya belajar tentang hidup saya. Tapi berbeda, rumah tangga saya semakin hari semakin tidak baik. Begitulah, saudara. Awalnya saya begitu sangat sedih dengan keadaan rumah tangga saya. Saya putus asa. Setiap hari kami sering bertengkar. Semakin hari tidak ada kedamaian dalam rumah tangga saya. Waktu itu saya tidak mengerti. Yang saya tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa setelah saya diberikan kesembuhan, setelah saya memiliki 2 orang anak, tapi dalam rumah tangga saya semakin seperti ini. Seorang anak perempuan yang diinginkan suami sudah ada dan hadir di tengah-tengah keluarga kami, tetapi membuat keluarga kami semakin tidak harmonis. Selisih paham dalam keluarga bertengkaran, hal yang kecil menjadi besar. Saya tidak berdoa, tidak petunjuk dengan Tuhan. Akhirnya di 2010 kami pindah ke asrama British yang ada di Kabupaten Sampang. Suami saya pun pindah di Polsek Banyumates. Tapi rumah tangga kami malah semakin di ujung tanduk. Saya sudah pasrah sama Tuhan waktu itu. Sebenarnya saya tidak ingin adanya perceraian dalam keluarga. Tapi kami semakin hari semakin jauh. Saat itu saya sangat mencintai suami saya. Saya kasihan dengan anak saya. Tapi sekarang Tuhan, sekarang saya baru mengerti bahwa di firman Tuhan mengatakan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Dan itulah akhirnya terjadilah perceraian di 2011. Tekad saya waktu itu besarkan anak-anak, saudara. Saya nggak mau anak-anak saya terlantar. Saya nggak mau anak-anak saya terluka.
tinggal di rumah kos. Kadang kami serba pas-pasan. Saya berdoa, saya sering nangis, saudara. Tuhannya orang Kristen. Kenapa ini terjadi? Saya waktu itu berdoa, saya sayang dengan suami saya. Saya sayang dengan anak saya. Tapi kenapa saya harus adanya perceraian dengan keluarga saya? Kalau melihat anak-anak saya selalu menangis. Cuma saya nggak mau anak saya melihat saya menangis. Tapi sadar Tuhan. Setelah itu saya banyak baca firman Tuhan. Saya bekerja lebih giat lagi. Saya juga berusaha waktu itu untuk mengampuni mantan suami saya, karena buat saya bagaimanapun juga mantan suami adalah bapak dan anak saya. Dan saya juga membaca di firman Tuhan, jika saya tidak mengampuni orang-orang yang bersalah pada saya, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni saya. Saya banyak belajar tentang pengampunan, melepaskan pengampunan. Saya belajar untuk mengikhlaskan. Saya belajar untuk mendoakan. Saya belajar untuk memberkati. Apapun yang dilakukan oleh mantan suami saya dari dulu dan sampai sekarang, saya mengampuni. So, film Tuhan, kesaksian tentang mukjizat ini, saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan kesembuhan mukjizat. Dan saya belajar tentang kekristenan ini tidak langsung, karena saya waktu itu di Sampang tidak ada yang mengarahkan saya, dan di Sampang tidak ada gereja. Tapi saya belajar sendiri memodalkan Alkitab waktu itu. Dan setelah saya bercerai, saya disibukkan dengan pekerjaan karena saya harus menghidupi kedua anak saya. Tapi saudara Tuhan, proses dalam kehidupan saya untuk jadi orang Kristen harus saya lalui kurang lebih 10 tahun. Dari 2004 sampai 2014, saudara. Dan begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan yang harus saya alami sebagai proses hidup.
seperti di sebuah pujian, bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku. Dalam bejana yang harus siap dibentuk seturut kehendak Tuhan. Menurut Tuhan, inilah kesaksian saya, mukjizat saya, bagaimana saya pertama kali meyakini bahwa Tuhannya orang tersebut itu ada, dan semoga bisa memberkati Anda. Dan setelah itu saudara, untuk nextnya saya akan memberikan kesaksian bagaimana dari saya dari Sampang saya bisa pelayanan di Kalimantan Barat ini, saudara. Tonton terus channel Madureis, subscribe, like, dan jangan lupa lonceng merahnya. Kiranya kesaksian saya bisa memberkati Anda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang luar biasa ini kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Kita doakan ibu ini semakin kuat dan membesarkan kedua putranya, dan kita berdoa supaya pada akhirnya dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya teman-teman, mari kita juga terlibat dalam penginjilan, yaitu dengan kita membagikan video-video ini sehingga mungkin dapat menguatkan orang-orang yang mengalami pengalaman yang sama, diceraikan, ditinggal oleh suami yang seharusnya mengayomi, dan juga orang-orang yang mungkin dalam tekanan, sehingga lewat kesaksian ini mereka juga merasa diperhatikan oleh sesama umat Tuhan. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, karena itu kita perlukan untuk Injil semakin lebar dan luas. Ya teman-teman, demikian, sampai jumpa kita kembali di video-video berikutnya di channel ini. Amin.